Kisah ini dimulai dari penangkapan gembong narkoba terbesar lintas negara. Polisi berhasil membunuh anak buah gembong narkoba tersebut dan mengamankan ratusan kilogram barang bukti dan senjata api. Namun, kini sang gembong narkoba berniat menuntut balas dengan memakai jasa tim pembunuh bayaran bernama Madame Rouge. Madame Rouge kemudian membantai keluarga Mr. Long. Kok namanya Mr. Long ya? Apanya yang panjang nih kira-kira? Kok Mimin jadi bingung? Kalau cewek-cewek pasti suka tuh dengan yang namanya Mr. Long dan Mr. Big. Pastinya, ya nggak? Diam-diam, Madame Rouge menculik putrinya. Mr. Long mencoba melawan, namun dia tertembak. Dan Madame Rouge mengira bahwa Mr. Long telah mati. Dan rumahnya pun segera diledakkan. Mr. Long pun terpental dari rumahnya. Dan Madame Rouge pun segera membawa anak Mr. Long ke markasnya. Sesampainya di markas, Pionik, anak Mr. Long, otaknya dicuci. Setelah pencucian otak tersebut, Pionik beranggapan bahwa Madame Rouge adalah ibunya. Kini 15 tahun telah berlalu. Mr. Long kembali menjadi pimpinan Interpol, sedangkan kini Madame Rouge memiliki 3 wanita yang sangat handal dalam membantu profesinya sebagai pembunuh bayaran. Salah satunya adalah Pionik, anak dari Mr. Long. Luna, anak angkat kedua Madame Rouge, memiliki misi menghabisi juara MMA Cina dengan menyamar sebagai wanita yang sangat seksi. Tentunya ini bukan misi yang mudah bagi Luna, karena si target adalah juara MMA yang sangat jago dalam bela diri. Dengan teknik bela dirinya, Luna mampu menghabisi atlet MMA itu dengan memukul dahi atlet tersebut dengan sarung tinju berisi pisau. Dan sekarang, Pionik, anak dari Mr. Long, memiliki tugas untuk menjaga pemakaman orang penting di Cina dan membunuh semua pengacauannya. Tugas itu pun dilakukan Pionik dengan sangat baik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk bantu subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang lagi. Jangan lupa juga like dan komennya ya. Pionik pun akhirnya mampu menghabisi puluhan penjahat itu sendirian. Namun sayang, cadar yang digunakannya terlepas dan istri pejabat Cina itu melihat wajah Pionik yang dirahasiakan. Di dalam mimpinya, seringkali Pionik melihat bayangan ayahnya, namun penampakannya tidak jelas. Dan ini adalah anak angkat dari Mr. Long. Semenjak keluarganya dibantai, Mr. Long sangat merindukan putrinya yang diculik. Oleh karena itu, Mr. Long mengadopsi seorang anak. Anak ini pun diajarinya bela diri kungfu. Di saat Mr. Long menyelidiki kasus penyerangan di kediaman almarhum pejabat itu, ternyata dia menemukan penemuan yang mengejutkan. Ternyata DNA yang ada di cadar penolong itu sama dengan DNA anaknya yang diculik 15 tahun lalu. Namun, kedatangan Mr. Long ke TKP terpantau oleh CCTV Madame Rouge. Akhirnya, Madame Rouge menugaskan Pionik untuk menyamar dan membunuh Mr. Long. Namun, setelah melihat Mr. Long, Pionik merasa bahwa kalung yang dipakai Mr. Long sangat familiar. Dan Mr. Long pun merasakan ada kedekatan batin di antara mereka. Karena perasaan itu, Mr. Long sengaja memutar video ulang tahun Pionik. Dan Pionik pun merasa sangat dekat dengan Mr. Long. Pionik pun kembali mengingat mimpinya dan merasakan kalung itu sangat dekat dengannya. Kemudian Pionik pun bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Kenapa bayanganmu selalu ada dalam mimpiku?" Kemudian Pionik pun berlari meninggalkan Mr. Long. Dan misinya untuk membunuh Mr. Long pun gagal. Keesokan harinya, Mr. Long mendapatkan sketsa wajah putrinya. Dan ternyata yang kemarin datang ke rumahnya adalah putrinya yang diculik 15 tahun lalu. Namun, karena kegagalan misinya untuk membunuh Mr. Long, Madame Rouge kini menugaskan anak buahnya untuk membunuh Pionik. Namun sayang, pacar Pionik tertembak. Pionik dan pacarnya berusaha lari. Dan akhirnya dia mengambil jalan pintas, yaitu meloncat dari atas gedung. Tapi sayang, pacarnya pun meninggal.
Pionik sangat sedih kala itu. Demi keselamatannya, dia pun meninggalkan pacarnya dan menghilangkan microchip yang tertanam di belakang kepalanya agar dikira sudah mati oleh Madame Rose. Setelah Pionik dikira mati oleh Madame Rose, kini Madame Rose mengirim 2 anak buahnya untuk menghabisi Mr. Long. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka bertiga. Kalau kalian diserang sama 2 cewek cantik seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Kalian lawan bertarung atau kalian lawan di ranjang? Mana yang lebih kalian pilih? Yuk, tulis di komen guys. Setelah kedua utusan Madame Rose kalah, tiba-tiba Madame Rose datang dengan pistolnya dan menangkap Mr. Long dan anaknya. Mr. Long pun lemah tak berdaya di dalam sel tersebut. Di sisi lain, Pionik menemui Benny, anak buah Mr. Long, dan menanyakan apa yang terjadi pada dirinya dan Mr. Long. Akhirnya, Benny memaparkan semuanya, bahwa Pionik adalah putri dari Mr. Long yang sudah lama diculik. Mengetahui Mr. Long dalam bahaya, Benny pun mengirim semua pasukannya untuk menolong Mr. Long. Sementara itu, Madame Rose sangat terkejut melihat Luna, anak angkatnya, menduduki kursi kekuasaannya. Ternyata Luna sudah tahu bahwa dirinya dan teman-temannya hanya dimanfaatkan oleh Madame Rose dengan gaji yang sangat kecil. Akhirnya, Luna pun menghimpun kekuatan untuk menaklukkan Madame Rose. Pertempuran di antara mereka pun tidak bisa dihindarkan. Madame Rose pun akhirnya meninggal, dan kini Pionik pun melanjutkan misinya untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Akhirnya, Pionik pun mampu menghabisi semua penjaga dan mengeluarkan ayahnya dari situ. Kebahagiaan penuh haru pun terjadi di antara mereka. Setelah 15 tahun terpisah, akhirnya mereka bisa bertemu lagi. Namun, perjuangan mereka belum usai. Di luar, anak buah Mr. Long terlihat mulai merasuk ke markas Madame Rose untuk menolong Mr. Long tentunya. Pertempuran di kedua kubu ini tidak bisa dihindarkan. Mereka saling tembak-menembak. Kedatangan Pionik sangat membuat Luna terkejut. Sekarang, Pionik bersama ayah dan adiknya akan melawan Luna dan semua anak buahnya. Dan siapakah pemenangnya? Yuk kita saksikan saja bersama-sama. Dan kembali saya ingatkan untuk teman-teman agar segera like dan subscribe channel ini, karena tidak ada ruginya, mumpung gratis dan tidak ada pajaknya tentunya.
Dan akhirnya Pionik pun memenangkan pertarungan tersebut. Dan kini Pionik hidup bahagia bersama keluarganya.